Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Selena Rizky dengan NIM 2017-210-9. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari efisiensi. Pengertian dari efisiensi sendiri adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Nah, hal ini dapat diilustrasikan. Unit A akan dikatakan lebih efisien dibandingkan unit B karena sumber daya yang digunakan unit A lebih sedikit daripada unit B. Sedangkan efektivitas sendiri ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektivitaslah unit tersebut. Efisiensi dan efektivitas ini sendiri saling berkaitan satu sama lain. Suatu perusahaan manufaktur yang menjalankan anggaran dengan konsumsi terendah atas sumber daya mungkin akan efisien. Tapi jika output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita perusahaan, maka anggaran tidaklah efektif. Di sini bisa diketahui, anggaran akan efisiensi jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Nursada dengan NIM 2017-210564. Di sini saya akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam analisis efektivitas dan efisiensi. Yang pertama ada rencana produksi. Yang kedua ada standar pemakaian JKL per unit. Yang ketiga ada tingkat upah rata-rata. Yang keempat ada unit produksi. Yang kelima ada jam tenaga kerja langsung selama bulan berjalan. Dan yang terakhir ada biaya tenaga kerja langsung. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Sukmawati dengan NIM 2018-210035. Dan di sini saya akan melanjutkan materi mengenai praktek penyusunan anggaran produksi. Nah, di dalam praktek sendiri ini ada dua cara menentukannya. Ya, yang pertama itu efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi itu dapat diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standarnya. Sedangkan efektivitas itu ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai rumus-rumus dalam praktek penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, varians efisiensi dengan rumus jam kerja rencana dikurangi jam kerja real yang dikalikan tarif upah rencana. Dan yang kedua, varians tarif upah dengan rumus tarif upah rencana dikurangi tarif upah real yang dikalikan jam kerja real. Dan yang terakhir itu total varians dengan rumus varians efisiensi ditambah varians tarif upah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Nuraili Nuria, 5036. Di sini saya akan langsung masuk pada contoh soal. Kita akan memakai contoh soal yang ada di e-learning saja. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menggunakan contoh soal yang ini. Ya, sebelumnya di sini kita harus membuat kolom terlebih dahulu. Untuk kolom rencana yang disesuaikan, untuk rencana produksinya, data yang kita pakai adalah data realisasi. Berarti di sini bisa kita tulis 20.000. Untuk DLH per unit sampai dengan biaya TKL, data yang kita gunakan adalah data anggaran. Yaitu berarti bisa kita tulis DLH-nya 0,25. Sedangkan untuk mencari jumlah DLH bisa kita kalikan 20.000 dengan 0,25, yaitu sebesar 5.000. Begitupun juga dengan yang bagian anggaran. Berarti tinggal kita kali 22.000 dengan
0,25. Berarti di sini 1.500. Terus bagaimana cara mencari DLH per unit untuk realisasi, yaitu dengan membagi 6.000 dengan 20.000. Berarti di sini ketemu hasilnya 0,3. Untuk tarif upah, karena rencana yang disesuaikan, berarti kita menggunakan data anggaran. Berarti kita langsung masukkan 10.000. Untuk realisasinya di sini karena belum diketahui, kita bisa mencari dengan 57 juta kita bagi dengan 6.000. Lalu untuk mencari biaya TKL-nya, untuk rencana yang disesuaikan, kita tinggal mengkalikan 5.000 dengan 10.000. Lalu untuk yang anggaran juga sama, berarti tinggal kita kalikan 5.500 dengan 10.000. Lalu setelah ketiga kolom ini diketahui, selanjutnya mencari varian. Untuk mencari varian, kolom yang kita lihat hanya rencana yang disesuaikan dengan realisasinya saja. Untuk kolom anggaran tidak usah kita hiraukan. Berarti untuk mencari varian ini, kita menselisihkan rencana yang disesuaikan dengan realisasinya. Berarti untuk rencana produksi di sini 0 karena 20 kita kurangi dengan 20. Untuk yang DLH per unit juga sama, karena ini menselisihkan, berarti tinggal kita cari selisihnya saja 0,5. Begitupun terus ke bawah. Setelah terisi semua kolom-kolomnya, baru kita bisa mencari varians biaya TKL. Karena di sini kita mencari varians biaya TKL, maka variansinya ada dua, yaitu variansi upah dengan variansi efisiensi. Untuk variansi upah, rumusnya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu tarif upah anggaran dikurangin dengan tarif upah aktual. Sebenarnya bisa dibalik, tarif upah aktual kita kurangin dengan tarif upah anggaran. Lalu kita kali dengan jumlah DLH aktualnya. Mengapa di sini menguntungkan? Karena ternyata realisasinya itu lebih kecil daripada yang sudah dianggarkan untuk tarif upahnya. Kemudian ada variansi efisiensi. Rumusnya yaitu jumlah DLH aktual kita kurangi dengan jumlah DLH anggaran. Lalu kita kali dengan tarif upah anggaran. Kenapa di sini tidak menguntungkan? Karena ternyata realisasinya itu lebih besar daripada anggarannya. Setelah kedua variansi ini ketemu, baru kita mencari total variansnya, yaitu dengan menselisihkan variansi upah dengan variansi efisiensi. Menselisihkannya yaitu bila sama-sama menguntungkan berarti ditambah. Bila seperti ini berbeda, ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan, berarti kita kurangin saja 10 juta kita kurangin dengan 3 juta. Lalu ketemu 7 juta tidak menguntungkan. Mengapa? Karena 10 juta yang tidak menguntungkan itu lebih besar daripada yang menguntungkan, selisihnya seperti itu.